Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiki. Saya dari Prodi Fakultas Teknik NPM 117. Saya akan mengerjakan tugas UAS yang diberikan Pak Badri, yaitu mengerjakan IRD dan SQL. Mungkin tanpa berlama-lama, langsung saja. Langsung ke Chrome, membuka Trello-nya. Trello. Ada nge-lag emang. Tunggu. Oke, langsung. Cermin UAS Rafiki. Oke. Tunggu. Kita taruh di stop aja. Oke. Untuk yang pertama, saya akan membuat semua entitasnya, yaitu yang pertama mungkin saya akan buat mahasiswa. Fakultas. Oke. Prodi. KRS. Terus kelas, ini tata kelas nanti. Terus apa lagi ya, dosen. Dosen dan mata kuliah nilai terus ya saya tambahin jadwal ya guys, jadwal ruang sama admin. Untuk pembayaran, oh iya pembayaran lupa, masih belum dibuat. Pembayaran langsung ke fakultas dulu ya. Fakultas ini. Oke, di sini fakultas. Kita isi dulu untuk atributnya, yaitu ID fakultas. Cuma ada dua nih, ID sama nama.
2 di sini. Kita garis dulu. Oke, lanjut kita ke prodi ini guys. Nah, bagus dulu guys. Nanti dulu ya. Langsung kita kasih ID prodi. Nanti untuk primary key-nya nanti nama prodi. Terus kita tambahin satu nih, karena ini lewat dari fakultas, tadi kita tambahin ID fakultas. Nah, oke, kita sambungkan dulu. Kita langsung ke selanjutnya. Di dekat prodi ini harusnya ada dosen, karena bersangkutan prodi dengan dosen. Jadi kita gas dulu untuk dosen ke prodi. Oke. Terus kita kasih di sini atribut untuk dosennya. Ini untuk dosen pribadi ya. Tinggal kasih primary key-nya dulu, ID dosen. Ya Allah. Kecilin dulu. Terus ini ID dosen dan namanya dosen. Terus lanjut, kita kasih nomor telepon dosen. Nomor HP. Kita sambungkan dulu.
sambung dulu untuk data-data dosennya. Oke, udah. Mungkin kita kasih proses dulu ya. Ini prosesnya dari fakultas ke prodi. Memiliki ini untuk relasinya sama relasinya ini di sini 1, terus di sini n. Nah, yang mana artinya adalah satu fakultas memiliki banyak prodi, begitu ya. Dan lanjut ke proses kedua, yaitu proses dari dosen ke prodi. Kita buat lagi untuk prosesnya. Nah, pas. Ininya berada di, untuk anunya mungkin kita copy di sini saja. Nah, jadi gini, banyak dosen berada di satu prodi, bisa dibaca satu prodi berarti banyak dosen itu. Kita lanjut ke selanjutnya untuk entitas dan atributnya. Itu mengajar untuk mata kuliah. Langsung kita buat untuk jalurnya atau relasinya. Kita buat atributnya dulu, tunggu, saya mungkin akan pindahkan yang menghalangi. Oke, kita buat untuk mata kuliahnya. Mata kuliah ya. Nah, yang pertama yang paling penting itu adalah ID mata kuliah. Ada MK juga bisa disingkat, tapi bisa disingkat kayaknya. Kita buat nama mata kuliah, nama mata kuliah. Oke. Terus kita buat SKS. Kenapa ada SKS? Sistem kuliah, mata kuliah SKS. Ini kita rapikan dulu ya. Tunggu rapikan dulu. Nah, sama karena ini lewat dari dosen, jadi kita kasih reference key-nya jadi ID dosen, ID dosen ya, ID dosen betul. Karena lewat di sini jadinya reference key-nya jadi dosen, ada jalurnya gitu. Langsung kita buat jalur dulu. Kita zoom. Tunggu, kita buat jalurnya dulu.
Oke, udah, mungkin ini saya rekan dulu kesini aja biar sama. Nah, oke, udah, kita buat prosesnya. Di sini prosesnya mengajar ya, kan ada dosen mengajar. Nah, ini nih kayaknya seterusnya mengajar banyak mata kuliah kayak harusnya ya, kebalik kayaknya. Ini seterusnya mengajar di banyak mata kuliah. Langsung ke entitas lainnya, yaitu mata kuliah pasti punya jadwal ya. Jadi kita cari jadwal dulu. Cari jadwal, tarik. Nah, kita rapikan dulu. Sorry. Oke, udah. Di bagian jadwal kita buat dulu ya untuk garisnya atau relasi ya, bisa dibilang relasi. Udah nanti aja kan, langsung buat atribut ID jadwal kita kecilin supaya namespace atau enggak over design. Di jadwal itu pasti ada hari dan jam, jadi kita tambahin dulu jam. Sama di jadwal itu ada jalannya, tunggu, ada jalannya mata kuliah ya. Jadi kita buat di sini save nya, yaitu ID mata kuliah atau front scan-nya. Udah, tinggal kita relasikan lagi. Itu atributnya kita relasikan bentar. Udah, jadi tinggal prosesnya. Tunggu. Di sini prosesnya karena mata kuliah kejadwalannya dijadwalkan. Sip. Udah, tinggal kodenya kita taruh. Kayaknya satu mata kuliah memiliki banyak jadwal kayaknya. Oh, itu mata kuliahnya kadang ada yang 2 mata kuliah dalam seminggu. Nih, udah. Jadi satu mata kuliah dijadwalkan di banyak jadwal. Lanjut ke di jadwal. Kalau udah ada jadwal pasti ada namanya ruang. Jadi
Kita buat dulu entitas. Oh, nggak usah dibuat, entitas sudah ada ya. Langsung kita cari di sini. Ruang. Masa nggak? Oh, ini nih sudah. Taruh di ruang. Nah, kita relasikan sebentar. Udah. Tunggu. Oke, buat apa? Buat atribut ID ruang sama nama ruang sama di setiap ruang masih ada kapasitas mahasiswanya. Jadi saya tambahkan kapasitas. Tinggal saya nggak atur dulu. Oke, udah tinggal di bagian proses sama jelaskan koordinasinya. Oke, langsung prosesnya itu kayak ini. Karena ini jadwal ke ruang, jadi digunakan. Oke, kita kecilkan biar minus space. Oke, tinggal tunggu. Oke. Tunggu, benar nggak ya? Banyak jadwal dilakukan di situ ruang. Benar-benar. Tinggal di sini ditaruh satu. Oke, sini udah mentok kayaknya. Jadi jadwal ke ruang ya, kalau udah ke ruang ya melakukan proses yaitu pembelajaran maksudnya sudah. Jadi langsung ke oh ya, mahasiswa masih belum dibuat ini. Jadi langsung kita buat aja mahasiswanya. Oke. Udah ada mahasiswa di sini, saya taruh di sini aja ya. Tunggu, di mata kuliah ada SK KRS di sini, karena setiap mahasiswa pasti KRS lalu mata kuliah, jadi kita taruh di sini nah, dan KRS-nya di sini. Tunggu kayaknya. Oh ya, di sini ID ruangnya nggak ada, jadinya nggak ada koordinasinya. Kita tambahin ID ruang di bagian jadwal. Tambahin lagi atributnya ID ruang. Lupa tadi nggak dikasih ID ruang. Untuk ID ruangnya untuk first key-nya ya, first key-nya lupa namanya, first key ya. Intinya udah, kita langsung ke SKS dulu kayaknya supaya berjalur gitu kayaknya. Kita buat garisnya dulu atau relasinya, langsung kita buat dulu. Setelah itu kita buat rapikan dulu kan. Udah, kita buat atribut. Yang mana atribut ini banyak ini.
yang paling penting adalah primary key-nya ya, yaitu ID KRS. Langsung ke di sini kecil banget ya, gak apa. Langsung ke kode mata kuliah untuk first key-nya. Bukan kode ID, saya pakai ID. Kode mata kuliah. Oke. Kita pindahin. Oke. Lalu semester di bagian ada sama pasti ada semesternya, mau ganjil atau genap semester. Udah, tinggal kita buat garisnya. Kita buat garisnya. Tunggu. Bukan. Sorry. Oke, gua situ lagi untuk garisnya, untuk atribut ke entitas. Oke. Udah tinggal proses. Tinggal proses entitas. Prosesnya ini dipilihnya. Ini dipilih aja. Dipilih. Di sini ambil lagi. Nah, KRS, banyak KRS, dipilih satu mata kuliah. Benar. Langsung aja. Langsung ke bagian mahasiswa. Kita buat relasinya dulu lagi. Oke, jadi kita buat di bagian mahasiswa atributnya. Ya, atribut mahasiswa ini pribadi, untuk mahasiswa pribadi ya. Jadi yang pertama itu pasti NPM untuk ID mahasiswanya. Nah, oke. Setelah itu nama tunggu, mahasiswa. Oke. Sini. Alamat, pasti punya alamat sama nomor telepon, email. Kita akan saya ambil semua. Nomor telepon penting untuk menghubungi keluarga mahasiswa. Nomor HP mahasiswa ya. Mahasiswa juga punya kelamin untuk laki dan perempuan. Untuk melihat info kelaminnya, jenis kelamin. Oke. Sama semester mata kuliah punya mahasiswa pasti punya info semesternya.
Tunggu. Harusnya mahasiswa punya prodi. Jadi nanti kita sambung dari prodi ke mahasiswa. Jadi kita tambah dulu di bagian sini untuk force K-nya. Tunggu, agak hancur. Nah, di sini tunggu. Bagian ID prodi. Nah, ini untuk info prodinya nanti kita relasikan lagi untuk jalurnya ya. Tunggu. Di sini saya nggak pakai mouse jadi agak lama ya, rusak soalnya. Sorry. Maaf kalau agak berisik soalnya di kosan ada banyak teman. Langsung kita relasikan dulu. Oke, kita sedikit lagi. Satu lagi, sip. Setelah ini kita proses. Setelah itu kita gabungkan ini. Tadi saya lupa ke prodi mahasiswa harusnya ada ini, karena kan masa mahasiswa nggak punya info prodi gitu kan nggak masuk akal gitu ya. Jadi kita tambahin dulu prosesnya, yaitu ini bagian SS ke mahasiswa. Jadi ini dari mahasiswa ke anu, berarti kita memilih KRS ya. Kita disuruh milih saat KRS, jadi memilih ya. Oke, tinggal langsung ditaruh ke bawah. Agak gerah. Oke, sip, bagus. Kita ambil di sini. Tunggu. Di bagian mahasiswa memilih KRS, kayaknya banyak mahasiswa memilih bukan, satu mahasiswa memilih banyak KRS. Kan nggak mungkin cuma milih satu KRS kan. Jadi satu mahasiswa memilih banyak KRS. Oke, ini satu berarti. Oke, sip. Jadi caranya satu mahasiswa memilih banyak KRS. Oke. Sekarang di bagian mahasiswa ke prodi, tadi saya lupa mahasiswa ke prodi. Jadi kita buat sekarang aja. Karena saya sudah buat tadi di situ untuk force K-nya. Oke. Prosesnya ini, karena di pas awal kita masuk kita disuruh daftar prodi, ya bebas untuk memilih. Ya bebas, bisa di teknik, di hukum, atau di mana aja. Ya saya di teknik, jadi mendaftar. Oke, tinggal tunggu. Berarti kalau satu mahasiswa mendaftar banyak prodi kan nggak masuk akal jadinya. Masa satu mahasiswa punya 2 prodi, jadinya gini. Banyak mahasiswa memilih mendaftar satu prodi, jadinya satu mahasiswa satu prodi gitu. Ya bisa pindah juga sih, tapi yang simpel aja lah. Tunggu. Jadi di bagian awal biasanya mahasiswa itu membayar dulu baru ke administrasi. Jadi pembayarannya untuk KRS. Jadi maaf. Jadi pembayaran dulu baru admin. Karena admin yang akan mengatur pembayaran di sini. Jadi
kita buat dulu ya. Kita buat dulu untuk mahasiswa ke pembayaran. Karena mahasiswa harus membayar dulu, baru memilih KRS, lalu mendapatkan mata kuliah dan mendapatkan jadwal. Jadi kita buat atributnya dulu untuk pembayaran, yaitu ID pembayaran untuk permedikenya. ID, terus yang paling utama sih mendapatkan NPM dari seorang mahasiswanya ya, biar bisa dibedakan antara pembayaran mahasiswa sama dosen. Terus jenis pembayaran sip. Wes udah. Terus pembayaran pasti ada tanggal sama total atau jumlah. Jadi tanggal dulu untuk mendapatkan info dari transaksinya, sama apa tadi lupa, jumlah untuk melihat jumlah yang kita bayar atau kita keluarkan. Oke, kita relasikan lagi. Kita buat garisnya dulu dari atribut ke entitas. Oke. Tunggu. Yo Allah. Save. Sip. Oke. Save. Langsung kita jumlah ke sini. Oke. Udah saya gabungkan semua dari atribut ke entitas, jadi tinggal proses sama ya cara pembacaan nanti. Jadi kita proses lagi. Jadi di sini mahasiswa harus melakukan Oke. Jadi satu mahasiswa bisa melakukan banyak pembayaran ya, apapun bayarannya. Yang paling utama ya semester. Kalau nggak dibayar pasti nggak keluar nilai, karena itu tidak peraturan dari UIM gitu. Ya, apalagi yang nggak punya KIP ya pasti harus bayar. Kayak saya ini harus bayar ini. Langsung ke pembayaran ya, admin. Jadi tinggal berapa, entitasnya tinggal 3. Jadi harus ada admin yang mengatur pembayaran, karena masih belum dilakukan secara, ya bisa dilakukan secara online, tapi harus ada admin. Kita buat dulu untuk jalurnya atau relasinya. Lalu kita seperti biasa buat atribut. Agak gerah. Yaitu atribut. Tunggu. Di sini saya pindahkan dulu ya. Untuk di bagian jadwal sama ruang, karena menghalangi banget ya. Wes, nah, kita pindahkan saja, tarik. Wes, biar leluasa untuk ngebuat atributnya. Langsung kita buat. ID admin ya.
primary key-nya harus ada ID admin. Primary key ID begini ya. Tunggu dulu. ID admin. Oke, sip. ID admin. Terus nama admin harusnya. Admin ya, admin punya nama. Nama admin itu sendiri. Terus admin juga memegang username untuk mahasiswa untuk masuk ke halaman pembayarannya. Username sama password harusnya. Username sama password. Username password. Oke. Sama berapa ada ya? Admin aslinya banyak tipenya. Ini kita kasih role aja ya. Ya untuk membayar KRS, KHS atau kan banyak menu, jadi kita kasih role aja di bidangnya masing-masing gitu ya. Salah nih. Langsung kita relasikan di bagian admin. Oke, tunggu. Tunggu kita relasikan. Agak menceng ya, gak apa-apa, yang penting masuk akal. Oke, sudah untuk atributnya, tinggal prosesnya yaitu pembayaran ke admin, yang berarti admin itu mengelola pembayaran. Jadi kita kasih mengelola. Oke. Berarti satu admin mengelola banyak pembayaran, bisa juga. Tapi lebih tepatnya ya udah dapat. Satu admin mengelola banyak pembayaran, jadi ini. Sip. Dan dapat lagi di sini, tapi di sini satu. Satu admin bisa mengelola banyak pembayaran, jadi bukan hanya mana-mana kita mahasiswa saja untuk itu admin. Oke, tinggal dua. Ini tinggal nilai sama kelas. Oh, tiga. Ada KS juga. Oke. Nilai itu biasanya, kita dinilai dulu. Nilai itu biasanya setelah kita kerjakan mata kuliah pasti ada nilai. Jadi kita taruh di sini aja nilai. Kita kerjakan nilai dulu. Nilai dulu. Agak sulit. Taruh di sini aja nilai. Gak apa. Nilai ke mata kuliah. Jadi kita buat dulu garisnya lagi.
Oke. Setelah itu buat atribut yang mana ada nilai. Yang paling penting yaitu pribadi key-nya sendiri, yaitu ID, nilai itu sendiri. Kita buat dulu atribut dan relasinya. Langsung nilai ini pasti ada npm. Nah, yang dinilai itu mahasiswa ya, npm, yaitu first key-nya atau fk. Di sini fk-nya, karena itu dari mahasiswa, jadi kita fk itu jadi ke kode mata kuliah juga. Jadi di sini lewat kode mata kuliah ya, karena kode mata kuliah dulu baru ke nilai. Jadi fk juga akhirnya id mata kuliah. Oke, lanjut. Sama atribut untuk nilainya itu sendiri, yaitu nilai tugas. Ini saya nggak pakai spasi biar kayak di kode ya, karena di kode tuh nggak bisa pakai spasi di SQL. Terus kita buat lagi nilai UTS sama nilai UAS C di sini. Nah, oke. Nilai UAS sama, untuk menunjukkan nilainya kita kasih nilai akhirnya, nilai akhir semester akhir. Oke, untuk jumlah itu. Setelah itu kita gabungkan dari atribut ke entitasnya. Tunggu, terus aja zoom aja. Nggak bisa nih, tunggu, agak susah. Nah, sorry agak ramai. Ya Allah, nasib, tinggal 2 lagi. Oke, tinggal di bagian prosesnya lagi. Di prosesnya ini, jadi mata kuliah memberikan nilai mata kuliah memberikan. Nah, jadi ini satu mata kuliah bisa memberikan banyak nilai karena ada UTS, UAS, sama nilai akhir dan nilai tugas juga. Jadi satu mata kuliah bisa memberikan banyak nilai. Oke, kebalik. Nah, di sini satu mata kuliah bisa memberikan banyak nilai. Nah,
sini tinggal 2 KHS, karena KHS ini untuk akhir ya, jadi kita taruh di bawah mahasiswa karena ini untuk akhir semester. Dan kelas ini kayaknya ketentuan untuk UAS-nya, jadi saya kasih, takut enggak sesuai ya. Jadi ada kelas sama ruang. Dan di KS dulu kita kerjakan KS ini, kita kerjakan atributnya. Ini kan bentrok nih. Nah, bagusnya sip. Untuk atributnya yaitu ada ID KS untuk primary key-nya, terus dulu ID KHS udah. Untuk primary key-nya sama karena ini terakhir, jadi harusnya ada keterangan NPM mahasiswanya, NPM mahasiswa itu FK semester, keterangan semester tidak keterangan semester, terus IPK atau IP mahasiswa, IP mahasiswa itu nilai akhir atau tampilan nilainya. Terus kayaknya udah nggak ada deh. Iya udah nggak ada. Langsung kita gabungkan. Satu lagi. Nah, kita buat prosesnya. Prosesnya itu memiliki, ya kan? Karena semua mahasiswa memiliki KHS. Kita rapikan dulu. Wes, udah enak ini untuk membuat prosesnya. Nah, di sini kita taruh memiliki. Masa mahasiswa nggak memiliki KHS kan? Nggak mungkin, kecuali nggak masuk gitu. Ya, beda cerita lagi itu. Jadi satu mahasiswa memiliki banyak KHS, nggak mungkin cuma salah satu punya KHS ya. Satu, tunggu dulu. Tunggu, sorry, agak ada masalah. Oke, di sini itu N, sip. Udah benar ini. Tinggal satu lagi, kelas. Terus aja pokoknya. Oke, terus oke, ini ada identitas lagi, nggak ada. Langsung ke terakhir dan saya akan jelaskan. Di bagian kelas ini ada dua nama kelas dan tentunya primary key-nya yaitu ID kelas. Kita buat dulu ID kelas. Udah, tinggal tarik ke sini. Cuma ada dua ini. Sama nama kelas. Oke, sip. Kita gabungin lagi. Ada satu proses dan saya jelaskan.
Oke. Saving. Oke, di bagian prosesnya itu ini kan mahasiswa, berarti banyak satu mahasiswa memiliki banyak kelas. Bukan. Ini berisi. Berarti banyak mahasiswa berada nggak sih? Situ kelas. Berarti banyak mahasiswa berisi. Berisi aja guys. N. Udah, jadi kita jelaskan untuk keseluruhannya ini flowchart, bukan flowchart, IRD saya ini. Kita jelaskan dari yang pertama kita buat, yaitu fakultas atau mahasiswa, bukan mahasiswa, nggak apa-apa. Jadi banyak mahasiswa mendaftar di satu prodi, dan banyak prodi memiliki satu fakultas. Dan di sini di bagian dosen, banyak dosen berada di satu prodi, atau kebalik, satu prodi berada di bukan sih, nggak bisa dibalik ini. Dan dengan matkul, satu dosen mengajar di banyak matkul. Yang berarti satu dosen bisa mengajar di banyak matkul asal tahu. Dan di bagian matkul kenilai, satu matkul memberikan banyak nilai, yang berarti satu mata kuliah bisa memberikan nilai, yaitu nilai tugas dan nilai UTS. Situ mata kuliah dijadwalkan di satu jadwal, dan di banyak jadwal digunakan di satu ruang. Dan contohnya lagi, satu mahasiswa memiliki banyak RS, dan banyak RS dipilih satu mata kuliah. Terus di mahasiswa, satu mahasiswa melakukan banyak pembayaran mengelola satu admin. Satu admin mengelola banyak pembayaran. Di sini yang mahasiswa ke bawah, banyak mahasiswa berisi satu kelas, dan satu mahasiswa berisi banyak KHS. Nah, seperti itu untuk IRD saya. Mungkin untuk SEL-nya kita lanjut nanti malam, karena di sini lumayan rame. Jadi di part selanjutnya ini kita akhiri, nanti kita lanjut di part selanjutnya.